Hai semua, kalau kita ingin berjalan lurus ke depan, kemudian kita menyimpang ke kanan atau ke kiri 1 derajat saja, dalam jarak pendek mungkin penyimpangan itu tidak akan terasa besar. Tetapi jika kita terus berjalan ke depan dalam jalur yang menyimpang tadi, kita akan mendapati bahwa ternyata kita menyimpang terlalu jauh. Nah, mari kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ayat ini tampaknya adalah sebuah informasi bahwa Salomo memerlukan 13 tahun untuk mendirikan istananya. Nah, mari kita lihat ya, untuk mendirikan bait Allah, Salomo perlu waktu 7 tahun. Untuk bikin istananya sendiri, Salomo perlu waktu 13 tahun. Dia mendirikan bait Allah dengan ukuran sekian. Dia dirikan istananya, kita bisa lihat ya, dalam ukuran yang jauh lebih besar daripada rumah Tuhan sendiri. Apakah ini merupakan sebuah penyimpangan 1 derajat? Kita tidak tahu, tetapi yang jelas Alkitab memberi kita info seperti ini. Daud, ayahnya Salomo, pernah berkata begini, "Aku ini tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras, sedangkan tabut perjanjian Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan tinggalnya di tenda." Wah, gak pantas. Aku mau membangun sebuah rumah bagi Tuhan, bait Allah yang kemegahannya harus jauh melebihi istanaku. Ini hatinya Daud. Tapi sekarang kita melihat Alkitab memberi informasi kepada kita. Salomo membangun istananya jauh lebih megah dari rumah Tuhan. Alkitab memang tidak berkata bahwa ini adalah sebuah hal yang positif atau negatif. Tapi kemungkinan ini adalah sebuah penyimpangan 1 derajat yang ditunjukkan kepada kita secara halus agar kita mengerti bahwa apa yang akan diputuskan oleh Salomo nantinya di kemudian hari dalam perjalanan hidupnya dipengaruhi oleh pergeseran yang sedikit ini saja. Geser sedikit saja, ternyata arahnya bisa menyimpang jauh. Nah, saudara sekalian, kita sekarang lihat apa sih hikmah yang kita bisa petik dari sini. Kita melihat adanya kemungkinan ini kan. Mari kita uji hati kita. Apakah di dalam kehidupan kita masih terus ingin memuliakan nama Tuhan? Membesarkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan? Atau ada satu penyimpangan kecil dalam hati kita yang ingin membuat monumen atau kebesaran kita sendiri? Saudara sekalian, pergeseran kecil ini ternyata sangat bermakna. Kita harus berhati-hati. Kalau kita tulus melayani Tuhan, ada pergeseran sedikit, apa salahnya sih aku mendapatkan pujian dari orang lain? Pergeseran sedikit ini ternyata bisa membuat dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Itulah sebabnya Alkitab mengajar kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat hati kita mulai bergeser, tidak lagi mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, kasih kepada Tuhan gak lagi 100%, ternyata itu bisa jadi masalah di kemudian hari dalam jangka waktu yang cukup. Jadi ayo kita jaga hati kita, muliakan Tuhan di atas segala-galanya, senangkan Tuhan di atas mencari kesenangan buat diri kita sendiri. Maka kita akan selalu ada dalam jalur yang benar. Berkat yang melimpah, berkat yang utuh itu datang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.